Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan ini kita akan membahas tentang pendakwah yang memperingatkan neraka tapi malah masuk neraka. Mari kita simak video berikut. Namun sebelum lanjut, jangan lupa sukai video ini, komen, dan berlangganan, serta bagikan agar bermanfaat bagi semua. Terima kasih. Ada duta anti korupsi, malah dia yang korupsi. Ada duta anti narkoba, malah pengguna dan pengedar narkoba. Semoga kita yang memperingatkan diri masuk neraka, tidak masuk neraka kelak. Terlihat alim di depan manusia, tapi banyak bermaksiat saat sendiri. Wal-i'yadzubillah. Kaum muslimin dan para aktivis dakwah yang semoga dimuliakan oleh Allah, semoga kita tidak termasuk yang sering memperingatkan manusia akan neraka. Akan tetapi, kita sendiri yang masuk neraka. Kita banyak menasihati orang lain, tapi malah kita sendiri yang melanggarnya. Allah Ta'ala berfirman, yang artinya, mengapa kamu suruh orang lain mengerjakan kebaktian, sedangkan kamu melupakan diri, kewajibanmu sendiri. Padahal kamu membaca Alkitab, Al-Quran, maka tidaklah kamu berfikir. Quran Surat Al-Baqarah ayat 44. Ada yang demikian? Jawabannya ada. Sebagaimana hadis tentang orang yang selalu melakukan amal ahli surga, tetapi di akhir hayatnya justru ia masuk neraka dengan su'ul khatimah. Nabi SAW bersabda, sesungguhnya seseorang benar-benar melakukan amalan surga menurut yang tampak bagi masyarakat, padahal ia termasuk penduduk neraka. Atau muttafaqun alaihi. Mengapa bisa demikian? Ibnul Qayyim rahimahullah menjelaskan, alasannya dikarenakan hal buruk yang tersembunyi dalam hatinya. Dia selama ini menyembunyikan keburukan dan ia tidak sabar beramal sampai sempurna. Beliau rahimahullah berkata, karena amal itu dilihat dari penutupnya, dia tidak sabar mengamalkan sampai sempurna. Bahkan ada yang tersembunyi berupa penyakit hati dan noda yang nampak pada akhir hayatnya. Semoga Allah menjaga kita dari hal seperti ini, karena ancamannya sangat keras. Dalam hadis disebutkan bahwa manusia yang pertama kali diadili oleh Allah pada hari kiamat, salah satunya adalah orang yang mengajarkan agama dan Al-Quran, tetapi tidak ikhlas. Akhirnya ia termasuk yang pertama kali masuk neraka. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, dan didatangkan pula seseorang yang belajar Al-Quran dan mengajarkannya, lalu diperlihatkan kepadanya kenikmatan sehingga ia mengetahuinya dengan jelas. Allah bertanya, apa yang telah kamu perbuat? Dia menjawab, saya telah belajar ilmu dan mengajarkannya. Saya juga membaca Al-Quran demi engkau. Allah berfirman, kamu dusta. Akan tetapi kamu belajar ilmu dan mengajarkannya serta membaca Al-Quran agar dikatakan seorang yang mahir dalam membaca, dan kini kamu telah dikatakan seperti itu. Kemudian diperintahkan kepadanya supaya dicampakkan dan dilemparkan ke dalam neraka. Hadis riwayat Muslim nomor 3527. Ada beberapa sebab mengapa hal ini bisa terjadi. Semoga Allah menjaga kita dari hal ini. Beberapa sebabnya antara lain sebagai berikut. Yang pertama, berdakwah tanpa ilmu. Berikut ini penjelasannya. Berdakwah tanpa ilmu sangat berbahaya karena mendahului Allah dan Rasul-Nya. Allah berfirman, hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu mendahului Allah dan Rasul-Nya, dan bertakwalah kepada Allah. Sesungguhnya Allah maha mendengar lagi maha mengetahui. Quran Surat Al-Hujurat ayat 1. Sebagian ulama menjelaskan bahwa ada dosa yang lebih besar dari dosa kesyirikan, yaitu berkata-kata atas nama Allah tanpa ilmu. Hal ini didasarkan pada firman Allah Ta'ala yang artinya, katakanlah, Rabbku hanya mengharamkan yang pertama, perbuatan yang keji baik yang nampak ataupun yang tersembunyi. Yang kedua,
perbuatan dosa, melanggar hak manusia tanpa alasan yang benar atau mengharamkan. Yang ketiga, mempersekutukan Allah dengan sesuatu yang Allah tidak menurunkan hujah untuk itu dan mengharamkan. Yang keempat, mengada-adakan terhadap Allah apa yang tidak kamu ketahui atau berbicara tentang Allah tanpa ilmu. Quran Surat Al-A'raf ayat 33. Mengapa dosanya di atas dosa kesyirikan? Karena dosa syirik sumbernya adalah berkata-kata atas nama Allah tanpa ilmu. Ibnul Qayyim rahimahullah berkata, menjelaskan ayat ini, Allah mengurutkan keharaman menjadi 4 tingkatan. Allah memulai dengan menyebut tingkatan dosa yang lebih ringan, yaitu al-fawahish atau perbuatan keji. Kemudian Allah menyebutkan keharaman yang lebih dari itu, yaitu melanggar hak manusia tanpa jalan yang benar. Kemudian Allah beralih lagi menyebutkan dosa yang lebih besar lagi, yaitu berbuat syirik kepada Allah. Lalu terakhir Allah menyebutkan dosa yang lebih besar dari itu semua, yaitu berbicara tentang Allah tanpa ilmu. Larangan berbicara tentang Allah tanpa ilmu ini mencakup berbicara tentang nama dan sifat Allah, perbuatannya, agama dan syariatnya. Kemudian yang kedua, tidak ikhlas dan menginginkan dunia. Sebagaimana hadis yang kita bawakan sebelumnya, ia menjadi orang pertama yang dicampakkan ke dalam neraka karena tidak ikhlas kepada Allah. Rasa ikhlas harus senantiasa kita perhatikan. Sufyan Ats-Tsauri rahimahullah mengatakan, tidaklah aku berusaha untuk mengobati sesuatu yang lebih berat daripada meluruskan niatku, karena niat itu senantiasa berbolak-balik. Kemudian yang ketiga, ingin ketenaran dan pujian manusia. Para aktivis dakwah dan dai bisa jadi terjerumus dalam hal ini. Asy-Syatibi rahimahullah berkata, hal yang paling terakhir luntur dari hati orang-orang saleh adalah cinta kekuasaan dan cinta eksistensi atau popularitas. Kemudian yang keempat, banyak bermaksiat tatkala sendiri. Nabi SAW bersabda, sesungguhnya mereka adalah saudara kalian dan dari golongan kalian. Mereka sholat malam sebagaimana kalian, akan tetapi mereka adalah kaum yang jika bersendirian, mereka menerjang hal yang diharamkan Allah. Hadis riwayat Ibnu Majah dan Sahih. Semoga Allah menjaga ketakwaan kita di saat sendiri. Tidak lupa kita juga memperbanyak melakukan amal kebaikan saat sendiri, seperti sedekah sembunyi-sembunyi, salat sunnah, salat malam dan lain-lainnya. Nabi SAW bersabda, sesungguhnya Allah mencintai hamba yang bertakwa, hamba yang hatinya selalu merasa cukup dan yang suka menyembunyikan amalannya. Hadis riwayat Muslim. Beliau SAW juga bersabda, barang siapa di antara kalian yang mampu untuk memiliki amal soleh yang tersembunyi, maka lakukanlah. Seorang ulama Salamah bin Dinar rahimahullah berkata, sembunyikanlah kebaikan-kebaikanmu sebagaimana engkau menyembunyikan keburukan-keburukanmu. Demikian, semoga bermanfaat. Wallahu a'lam bishawab. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.